baik-baik ya, jaga kesehatan, karena di masa-masa seperti ini itu rentan sekali terkena penyakit. Oke, jadi harus selalu cuci tangan, kalau pergi mau pakai masker. Nah, terus jaga kesehatan pola makan, minum vitamin. Oke. Nah, hari ini perkenalkan dulu ya, saya Aida Rizpira Tanjung. Anak-anak bisa memanggil saya Ibu Aida. Oke. Nah, untuk hari ini kita selama 20 menit ke depan akan membahas materi tentang percaya diri. Nah, nih, percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Kenapa anak-anak sekarang banyak yang merasa kurang percaya diri, dan dampak apa yang mengakibatkan rasa kurang percaya diri itu? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, kita berdoa dulu ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, dengan menundukkan kepala, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja ya anak-anak. Jadi, percaya diri. Apa sih yang anak-anak tahu tentang percaya diri? Jadi, percaya diri itu adalah rasa dari dalam diri yang penting bagi semua orang, karena itu merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri, sehingga individu akan mantap untuk melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari atau hal-hal yang sesuai keinginan dirinya. Dan kemudian setelah dia bisa melakukan aktivitas seperti itu, dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, seperti itu merupakan pengertian ya dari percaya diri. Nah, setelah dari pengertian ya, tadi pengertian percaya diri, kemudian kita akan masuk ke permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya rasa percaya diri. Nah, kan ada nih, kalian pasti mengalami, ada teman-teman kalian yang pede, maksudnya berangkat sekolah, duduk, mendengarkan materi, langsung maju. Nah, maju. Ditanya langsung menjawab, suruh mengerjakan dia bisa. Seperti itu. Dia berani, tetapi ada anak yang ketika disuruh maju ke depan, dia tidak berani. Dia hanya diam. Nah, itu merupakan salah satu tanda kurangnya percaya diri dalam diri seseorang. Nah, permasalahan yang timbul itu biasanya yang pertama, dia tidak berani tampil. Kenapa tidak berani tampil? Nah, bisa jadi karena dia tidak yakin. Kenapa dia tidak berani tampil? Ya karena dia tidak yakin dengan dirinya bahwa dia sebenarnya bisa. Contoh, ada soal 3 kali 2, si A maju, seperti itu. Dia tidak mau karena dia merasa dirinya tidak bisa, meskipun sebenarnya dia bisa. Seperti itu. Jadi dia tidak berani tampil, entah itu tampil untuk mengerjakan soal atau dia untuk bertemu seseorang. Nah, itu terkadang ada yang seperti itu. Yang kedua, kurang aktif. Kenapa kurang aktif? Ketika individu itu tidak percaya diri, maka dia akan kurang aktif. Kurang aktif di sini adalah kurang aktif dalam bersosialisasi, berbicara dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Ya, ini kurang aktif. Yang ketiga adalah
tanggung jawab. Jadi gini, ketika seseorang itu merasa tidak percaya diri, ketika dia mengerjakan soal atau tugas dari siapapun, entah itu dari guru, dari orang tua atau seperti apa, dia akan aku kayaknya nggak bisa nih, aku kayaknya nggak bakal selesai nih. Akhirnya tanggung jawabnya berkurang, tugas itu tidak diselesaikan. Nah, itu bisa jadi karena kurangnya percaya diri. Seperti itu ya. Kemudian, nah, ini 3, yang selanjutnya adalah kurang bergaul. Ketika anak tidak percaya diri, tidak percaya akan dirinya, kemampuan dalam dirinya, dia akan sulit bergaul. Karena dia mau berbicara aja, kan ini tadi kurang aktif ya. Kurang aktif itu dalam berbicara, dalam apapun. Ketika dia mau berbicara, mau kenalan lah minimal, nah itu dia sudah takut, sudah nggak percaya diri duluan. Jadinya dia akan sulit untuk bergaul. Ini bukan kurang bergaul ya, berarti sulit bergaul, sulit untuk bergaul. Kemudian yang kelima, akan ada rasa cemas. Kenapa rasa cemas? Dia takut. Karena dia tidak percaya diri, dia takut, aku tidak bisa melakukan ini. Sebelum dia mencoba, dia sudah takut duluan, dia cemas. Gimana nih? Gitu, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung komen di bawah ya, atau bisa juga lewat WA group yang sudah dibuat. Oke? Kita lanjut. Ini dihapus aja ya. Kita lanjut pada faktor. Nah, faktor mengapa rasa kurang percaya diri itu bisa muncul terhadap diri individu. Yang pertama, jelas ada faktor internal. Kenapa faktor internal? Apa sih faktor internal itu? Faktor internal itu yang ada dalam diri individu tersebut. Jadi seumpama saya tidak percaya diri karena ya memang dari dalam dirinya dia memindset bahwa dia nggak bisa melakukan apa-apa, seperti itu. Jadi akhirnya timbul rasa tidak percaya diri, mohon maaf ya. Jadi ini ada kondisi emosional pertama, emosional biasanya. Kemudian fisik, biasanya ini penyebab tidak percaya diri. Kenapa? Karena fisik ini banyak sekali kasus bully yang mengarah kepada fisik seseorang, seperti itu kan. Jadi dia merasa insecure duluan gitu, jadinya akhirnya dia tidak percaya diri. Nah, anak-anak tahu ya insecure apa ya? Nah, insecure itu ya itu tadi, dia tidak yakin, tidak percaya diri atas dirinya. Yang kemudian ada faktor eksternal. Ayo, anak-anak siapa tahu apa itu faktor eksternal? Nah, oke, faktor eksternal itu faktor yang dari lingkungan luar. Kalau internal kan tadi di dalam diri. Jika eksternal itu di luar. Seperti contohnya lingkungan. Lingkungan kita tahu sangat berpengaruh ya terhadap kepercayaan diri, seperti itu. Kemudian ada juga kadang-kadang ini yang sering terjadi adalah perkataan orang lain. Oke, perkataan orang lain. Kadang individu itu terlalu memikirkan perkataan orang lain. Bisa jadi orang tua. Contoh kecil aja, orang tua, perkataan orang tua.
tidak semua orang tua seperti ini, tapi ada beberapa yang contoh nih, ada anak dia mau, mah aku mau dong sekolah di SMK. Nanti dia akan menjawab seperti ini. Orang tuanya bilang, kamu ngapain mau di SMK? Kamu mau jadi apa di sana? Mending masuk ke SMA, kamu bisa jadi dokter dan lain-lain, bla bla bla, seperti itu. Kadang kata-kata seperti itu yang mungkin tujuannya untuk memotivasi anak, justru malah membuat anak itu tidak percaya diri gitu. Jadi dia jadi apa ya, down gitu loh, tidak semangat. Nah ini biasanya cukup berpengaruh ya untuk rasa kurangnya kepercayaan diri. Oke, selanjutnya kita lanjut ya langsung ke, nah tadi kan sudah ada pengertian, kemudian sudah ada faktor. Yang selanjutnya dampak. Dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Yang pertama, dampak dari kurangnya rasa percaya diri adalah mengurangi kemampuan bertindak. Kenapa mengurangi kemampuan bertindak? Ketika seorang anak dia memiliki rasa kurang percaya diri, otomatis dia tidak akan berani ngapa-ngapain. Contoh seperti tadi yang sudah ibu katakan ya dari awal. Ada nih anak dipanggil, si A maju ke depan, selesaikan soal di depan. Dia tidak berani, makanya mengurangi kemampuan bertindak. Dia tidak ada tindakan untuk, oh iya bu saya maju, seperti itu. Yang kedua, mudah merasa cemas. Mengapa cemas? Karena dia takut. Takut untuk melakukan sesuatu hal dengan benar, karena dia merasa bahwa saya tidak bisa nih ngelakuin ini, saya tidak bisa membuat soal yang ada di depan. Nah itu menjadi cemas. Nah yang ketiga ada susah mempertahankan hubungan. Oke. Nah, kenapa susah mempertahankan hubungan? Mungkin dari anak-anak tanya, wah hubungan apa nih bu? Seperti itu ya. Nah, untuk mempertahankan hubungan ini bukan hanya hubungan yang ahem-ahem gitu ya. Oke. Hubungan di sini yaitu hubungan antar teman, relasi, atau bahkan ketika adik-adik nanti sudah bekerja, nah itu mempertahankan relasi. Ketika dia kurang percaya diri, dia akan sulit untuk mempertahankan hubungan. Yang keempat adalah kurang motivasi. Ketika dia tidak percaya diri, dia tidak akan mempunyai motivasi untuk bertahan, motivasi untuk belajar, dan motivasi untuk melakukan apapun. Jadi dia hanya males-malesan, ngapain juga aku ngelakuin itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling paling bahaya, menyalahkan dan membenci diri sendiri. Nah, ini paling susah. Bagaimana kamu mau menghargai orang lain jika
Jadi itu benar-benar dampak yang paling besar adalah membenci diri sendiri. Kalian bisa bayangkan ketika kamu membenci diri kamu sendiri, itu udah tidak ada rasa yang ngapain, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak suka nih, aku kayak gini, seperti itu. Nah, ini dampak yang paling fatal lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin nanti kalau anak-anak ada pertanyaan, adik-adik ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah atau nanti bisa langsung ke WhatsApp grup kelas. Oke. Nah, kemudian setelah dampak kita akan langsung ke cara mengatasi. Nah, ini cara mengatasi rasa kurang percaya diri, atau bisa juga meningkatkan rasa percaya diri ya. Nah, cara mengatasi atau cara meningkatkan percaya diri. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Mengapa kita harus berpikir positif? Karena ketika pikiran kita bersih, pikiran kita positif, maka yang kita lakukan semuanya akan berjalan dengan baik. Contoh, ketika tadi saya katakan bahwa saya nggak bisa nih, saya ini, itu akan menyebabkan rasa kurang percaya diri itu muncul. Tetapi ketika kalian bisa berpikir positif, itu akan menjadikan motivasi. Wah, saya bisa melakukan ini. Akhirnya percaya dirinya meningkat. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yakin akan kemampuan. Kalian harus yakin bahwa saya bisa. Intinya seperti itu. Karena ketika berpikir positif tadi, kemudian kalian yakin akan diri kalian, maka itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa kurang percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah fokus untuk memperbaiki diri. Kenapa fokus untuk memperbaiki diri? Karena kadang-kadang yang namanya kurang percaya diri itu berasal dari luar. Tadi sudah disampaikan pada faktor internal dan eksternal. Nah, salah satunya adalah omongan orang terhadap kita. Nah, itu jangan dijadikan kita jadi minder. Kita harus fokus untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa fokus untuk memperbaiki diri, endingnya kita akan yakin dan positif. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi jangan takut perbedaan. Dan yang terakhir, jangan bisa dibaca ya anak-anak tulisan ibu ya. Oke. Yang keempat adalah jangan takut perbedaan. Karena perbedaan itu ya hanya sekedar seperti itu saja, tidak akan mempengaruhi diri kalian. Yang kelima, jangan membandingkan. Ketika kalian membandingkan dirimu dengan diri orang lain, itulah yang menjadi rasa percaya diri ini menurun. Oke? Nah, dari penjelasan ibu tadi dari awal sampai akhir, nanti jika anak-anak atau adik-adik mau
jawabannya silahkan komen di bawah ini. Kalau tidak bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.